Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Saya boleh melihat tangan-tangan dilambaikan di tempat kita masing-masing sedang beribadah saat ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami. Hari ini kami masih dapat menikmati udara yang baru, itu semua karena berkat kebaikan Tuhan dalam setiap kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Allah yang kudus. Sebab hanya Engkau-lah yang saja kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami muliakan dalam pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya
setia-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hebat. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, apapun yang harus kami hadapi, apapun yang harus kami alami Tuhan, kami tahu janji-Mu yang tetap setia menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Kasih-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Kasih setia-Mu, perkenan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih buat kasih
Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari puji, mari agungkan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus, punya Allah seperti-Mu yang tak pernah tinggalkan kami, yang tak pernah membiarkan kami. Haleluya. Kami naikkan syukur, kami naikkan sembah hanya bagi-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu, sebab penyertaan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita tunduk kepala, berdoa untuk minta pimpinan rohnya ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ketika kami ada di rumah masing-masing, biarkan kami juga supaya kami berkonsentrasi sepenuhnya. Roh Kudus tolong kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, tetapi juga siap melakukannya, sebab di sanalah terletak kuasanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba taruh diri hamba dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong hamba. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga coba mengintervensi kami, ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk dengar firman-Mu. Amin. Salam, mari kita akan buka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Nanti bagian yang kedua kita akan membaca dari Markus pasal yang pertama. Keluaran 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan ku lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb.
Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Bacaan yang kedua, saudara yang terkasih, dari Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam sejarah kehidupan manusia, maka kita tahu bahwa Yesus adalah atau Tuhan punya inisiatif untuk memanggil orang-orang. Dia punya inisiatif untuk mencari orang-orang. Jadi kekristenan itu adalah bukan sekedar manusia berusaha untuk mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang punya inisiatif untuk mencari manusia. Penguasa-penguasa bumi adalah judul buku dari Don Richardson, saudara yang terkasih, menceritakan tentang hampir semua bangsa di dunia ini mencari jalan untuk bertemu dengan Tuhan yang sebenarnya. Tetapi di dalam kekristenan, Tuhan menampakkan dirinya, memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus. Karena itu di bulan Desember ini kita juga harus ingat bahwa Tuhan datang karena manusia tidak punya kemampuan yang cukup untuk mencari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan datang dan mencari manusia. Nah, menarik sekali saudara-saudara yang terkasih, kita harus mengerti dan tahu bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita, saudara-saudara yang terkasih, yang kita perlu tahu, pengiringan kita harus jelas. Ikut Tuhan. Ini yang Yesus sampaikan kepada murid-murid ketika dia bertemu dengan Petrus dan juga saudaranya yang namanya Andreas. Dia berkata, "Ikutlah aku." Bertemu dengan anak-anak Zebedeus, saudara Yakobus dan Yohanes. Dia berkata juga, "Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Itu menunjukkan inisiatif itu berasal daripada Tuhan sendiri untuk mencari kita. Karena itu kalau Tuhan mencari kita, maka dia akan bertanggung jawab untuk hidup kita. Sebab itu jangan pernah takut dengan masa depan kita. Kita sudah ada di bulan ke-12, hampir 8-9 bulan, saudara yang terkasih. Semua punya masalah yang cukup serius. Saudara-saudara yang terkasih, yang punya pekerjaan ada yang di PHK, yang punya usaha ada yang ditutup, ada yang mem-PHK pekerja-pekerja dan seterusnya. Dalam pelayanan pun masalah-masalah terjadi, tidak pernah dipikirkan sebelumnya seperti yang sekarang ini sedang kita alami. Tapi kalau kita sekarang sudah berada, saudara-saudara yang terkasih, di bulan Desember itu menunjukkan bahwa Allah tetap menjaga, memelihara kita. Karena Allah yang punya inisiatif untuk memanggil saudara dan saya. Itulah sebabnya dia bertanggung jawab untuk menjaga kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, yang namanya Petrus, Andreas, Yohanes, dan Zebedeus dan Yakobus, anak-anak Zebedeus ini, saudara-saudara yang terkasih, dipanggil oleh Yesus. Bukan mereka pengangguran, mereka ada punya pekerjaan menjadi nelayan, fisherman. Tetapi Tuhan dengan melihat mereka, Tuhan tahu bahwa mereka akan jadi lebih hebat di dalam tangannya. Karena itu dia panggil mereka. Saudara ingat dialog Yesus di Yohanes 21 dengan yang namanya Petrus, saudara, ketika Yesus bangkit, maka Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Kenapa Yesus tanya demikian? Karena Yesus pengen supaya Petrus jangan pergi. Makanya dia bilang, "Gembalakan domba-dombaku." Dan akhirnya dia juga bilang, "Ikutlah aku." Itu menunjukkan bahwa dalam hidup kita jangan salah.
Tuhan mau supaya kita iring Tuhan, bukan ikut organisasi, bukan ikut manusia, bukan berharap kepada siapa saja, tapi berharap dan ikut Tuhan. Karena kalau Anda berharap kepada manusia, ikut manusia, kita bisa kecewa. Tapi Yesus Tuhanmu dan Tuhanku tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Jauh sebelum peristiwa ini terjadi, saudara-saudara yang terkasih, maka Anda dan saya harusnya kita melihat kehidupan bangsa Israel. Waktu kita melihat kehidupan bangsa Israel, maka saya percaya kita berkeyakinan tentang penyertaan Tuhan memasuki tahun yang baru di 2021. Kita tidak pernah tahu apa lagi yang akan terjadi. Tetapi kalau kita ada sampai saat ini, merupakan sebuah garansi jaminan bahwa tahun depan pun Tuhan akan menolong kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari lihat Keluaran pasal 17 yang tadi saya baca. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin. Mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Hidup ini, saudara-saudara yang terkasih, ada orang berkata bagaikan roda, kadang di atas, kadang di bawah. Menurut saya tidak. Hidup ini jalan ke depan. Hidup ini dia linear, saudara yang terkasih. Apa yang terjadi di hari ini, saudara yang terkasih, tidak akan pernah terjadi lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak pernah terulang lagi di hari besok, di minggu depan, di bulan depan, di tahun depan, berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Apa yang terjadi hari ini tidak pernah berulang. Karena itu apa yang kita tanam hari ini sangat menentukan sekali. Nah, ibu-ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau bilang bahwa yakinlah bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Ini firman Tuhan yang melukiskan tentang kehidupan orang Israel luar biasa. Nah, mari kita pelajari bangsa ini. Bangsa ini, saudara-saudara yang terkasih, dijajah ratusan tahun. Dijajah ratusan tahun, 430 tahun. Dijajah di Mesir. Dan satu kali tangisan orang-orang Mesir itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menggugah hati Allah. Itulah sebabnya dia kirim seorang buron yang dicari yang namanya Musa. Dia suruh Musa supaya pergi ke Mesir, bebaskan umatku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Musa dia bilang dia nggak pandai bicara. Tapi Tuhan bilang ada Harun, ada kakakmu, ada kokomu, ada abangmu yang bisa bicara kepada Firaun. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Lalu kemudian Musa pergi minta izin. Tapi rupanya Firaun tidak memberikan izin. Sampai akhirnya harus ada tulah hukuman demi hukuman. Sampai hukuman yang ke-10. Kematian anak sulung manusia, juga anak sulung binatang. Baru Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi ketika mereka keluar, saudara, Tuhan menyuruh Musa supaya menyuruh orang Israel berjalan seakan-akan tersesat, berputar. Saudara, pertamanya sehingga kemudian Firaun melihat, Firaun pikir bahwa orang Israel tersesat. Dan Firaun berubah pikiran. Yang tadinya Firaun izinkan, lalu Firaun ajak bala tentaranya untuk kejar bangsa Israel. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi Allah dengan kuasanya, dia bilang, Musa, ulurkanlah tongkatmu. Dan kemudian air laut Teberau itu terbelah. Dan orang Israel berjalan di dasar air laut yang kering itu. Di kiri kanan ada air menjadi tembok bagi orang Israel. Nah, saudara yang terkasih, ketika mereka menyeberang, lalu kemudian orang Mesir datang. Ketika orang Mesir masuk, orang Israel sudah di seberang. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tongkatnya lagi. Lalu kemudian, saudara-saudara yang terkasih, air itu kembali lagi ke tempatnya. Kemudian semua tentara-tentara Mesir dan Firaun hari itu menemui ajalnya. Tuhan mau menunjukkan bahwa kalau dia panggil kita, dia menjamin kita. Ada garansi daripada Tuhan. Dia menjaga kita, dia menjamin hidup kita, dia menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Itu yang Yesus katakan juga ketika saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum dia naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, pergilah kamu jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sekali Tuhan panggil kita, maka Tuhan dia menjamin, dia sendiri yang akan menjaga kita. Pribadi kita kah, keluarga kita kah, gereja kita kah, apa saja yang kita perbuat, yang di dalamnya kita memuliakan Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab untuk menjaga kita.
Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel dijamin, ditolong oleh Tuhan. Itu Keluaran pasal yang ke-14. Lalu ketika mereka berjalan dalam Keluaran pasal 15, saudara bisa lihat di Mara dan Elim, mereka mau minum air, tapi air itu nggak bisa diminum. Air itu pahit, tetapi Tuhan suruh Musa melemparkan sepotong kayu, dan air yang pahit itu berubah menjadi manis. Sekali lagi, surga tidak pernah kehabisan akal untuk memelihara anak-anak. Karena itu yakinlah saudaraku bahwa masa depan kita, tahun depan 2021, ada Tuhan juga yang ada bersama dengan kita. Tuhan yang menghendaki kita memasuki tahun 2021, maka Tuhan juga bertanggung jawab untuk menjaga saudara dan saya. Betapa indahnya punya Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas segala sesuatu. Air yang pahit berubah menjadi air yang manis. Apalagi saudara yang terkasih, jaminan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam pasal yang ke-16. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka berjalan puluhan tahun, 40 tahun. Tidak ada pasar tradisional, tidak ada supermarket. Tapi Tuhan memelihara orang Israel luar biasa. Waktu pagi mereka makan roti, waktu sore mereka makan daging burung. Pagi makan roti, sore makan daging burung. Kenapa? Tuhan mau kasih tahu, nggak ada fasilitas yang dunia siapkan, nggak ada yang manusia siapkan, tetapi saya akan siapkan untuk keberlangsungan hidupmu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat saya baik-baik dan yakinkanlah dirimu bahwa saudara, firman Tuhan ini bukan saja berlaku untuk orang Israel, tapi berlaku untuk saudara dan saya yang dalam hidup kita yakin dan percaya Tuhan menjaga kita secara ajaib. Saudara yang terkasih, sebagai hamba Tuhan full time, pekerjaan saya adalah, atau saudara, Tuhan panggil saya untuk pelayanan. Saya bukan seorang gembala sidang. Saudara-saudara yang terkasih, saya pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara yang terkasih, walaupun saya punya beberapa persekutuan, tetapi saya mau bilang Tuhan itu luar biasa. Satu ketika ada seorang pejabat dari daerah Maluku. Dia WA saya dan dia bilang begini, Pak Pendeta, saya mau isi pulsa handphone Bapak. Bisakah saya minta nomor rekening Bapak? Saudara, apa hubungannya antara pulsa handphone dan nomor rekening? Harusnya kalau dia mau isi pulsa handphone, dia tanya nomor handphonenya, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi begitu saya baca, oh tidak salah kok. Apa yang dia tulis saya lihat, dan saya lihat persis dia tulis bahwa Pak Pendeta, saya mau isi pulsa handphone Bapak, minta nomor rekening. 3 kali saya baca berulang-ulang, saya pikir saya salah. Ternyata saya nggak salah. Akhirnya nomor handphone saya lupa. Yang saya ingat nomor rekening saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang bahwa Tuhan pelihara secara ajaib dalam hidup keluarga kami. Bapak Ibu yang terkasih, tiap malam kami berdoa. Berdoa untuk keluarga inti kami, berdoa untuk keluarga besar kami, berdoa untuk pelayanan-pelayanan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, persekutuan yang mengundang saya pelayanan. Kami doakan bangsa dan pemerintah dan seterusnya. Dan Tuhan menunjukkan dalam kehidupan kami, saudara yang terkasih, bahwa Dia menjaga dan memelihara kami secara ajaib. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena itu yakinkanlah diri kita bahwa pemeliharaan Tuhan di masa depan, di tahun 2021, itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yakinkanlah diri kita dulu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita iring Tuhan, kita ikut Tuhan, apalagi kita melayani Tuhan. Tuhan bertanggung jawab untuk hidup kita. Tetapi dalam kehidupan beriman, saudara yang terkasih, jangan lupa bahwa hidup ini juga ada persoalan. Hidup ini ada masalah. Dalam pasal yang ke-17 kalau kita membaca, dikatakan bahwa berjalan dari kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Saudara yang terkasih, bangsa Israel, mereka ikut Tuhan. Tuhan suruh mereka keluar dari Mesir. Sama seperti Tuhan panggil Anda dan saya dari kehidupan kita yang lama. Lalu kemudian Tuhan menyelamatkan kita dan suruh kita ada di satu tempat yang namanya gereja bersama-sama. Iring Tuhan, tinggalkan kehidupan yang lama. Tetapi seperti bangsa Israel,
Oh, dalam hidup ini mereka juga punya persoalan. Mau minum gak ada air. Bukankah Tuhan engkau yang panggil kami? Karena itu kemudian mereka bersungut-sungut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka mulai bertengkar dengan Musa. Musa, kenapa engkau bawa kami ke sini? Apa karena kekurangan kuburan di Mesir sehingga engkau bawa kami ke sini? Ada banyak sungut-sungutan, ada banyak kritik, ada banyak suara keras. Barangkali juga kata-kata yang kotor dikeluarkan, saudara, oleh orang-orang Israel terhadap Musa. Nah, itulah sebabnya saya percaya nggak gampang orang menjadi Musa. Nggak gampang orang bisa memimpin. Saudara yang terkasih, ini bukan 1-2 orang. Kalau Anda membaca Keluaran 12 ayat 37, Alkitab mencatat ada 600.000 laki-laki saja. Itu belum dengan perempuan, itu belum dengan bangsa-bangsa lain yang ikut mereka. Jadi kurang lebih ada 3 juta orang yang Musa mimpin bangsa ini. Enggak sedikit, saudara. Musa adalah pemimpin besar. Musa luar biasa. Kenapa demikian, saudara-saudara yang terkasih? Karena memang Tuhan yang panggil. Dengar, kalau Tuhan panggil kita, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman pelayanan semua, kalau Tuhan panggil kita, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan luar biasa. Saya pernah ke NTT, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu yang terkasih, kami ada KKR sekitar 3 malam. Malamnya KKR, tapi siang mulai dari pagi itu sampai sore ada pengobatan massal. Kami membawa sekitar 7 orang dokter dari sebuah yayasan yang mengajak saya pelayanan. Lalu satu ketika waktu saya ada di ruang kaunseling itu, bilik konseling itu hanya ditutupi dengan sebuah kain, saudara yang terkasih. Lalu ketika seorang bapak masuk, wow, saya cium bau dari seperti bau busuk. Ternyata saudara yang terkasih, di lutut bapak ini menganga sebuah luka, saudara yang terkasih, dan kemudian ada banyak lalat di sana. Pantas bau, saudara. Waktu saya ngomong dengan dia, saudara-saudara yang terkasih, setelah itu saya doakan dia. Dia bilang apa? Pak Pendeta, luka saya ini susah untuk sembuh karena saya tetap berjalan dari kampung ke kampung, dari kebun ke kebun untuk kemudian memberitakan akan Yesus Tuhan. Wow, saya rasa orang ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, patut untuk kemudian diberkati, patut kemudian saudara-saudara yang terkasih menjadi prajurit yang mengilhami prajurit-prajurit Kristen yang lain untuk setia kepada Tuhan. Orang ini, saudara yang terkasih, tinggal di desa, luka, jalan kesakitan, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Karena dia tahu panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Karena itu dalam persoalan, dalam masalah, jangan pernah berpaling. Dalam persoalan, masalah, jangan pernah salahkan Tuhan. Dalam persoalan, dalam masalah, jangan pernah salahkan pemimpin. Jangan saling menyalahkan suami istri. Dalam persoalan, dalam masalah, justru Tuhan mau memperlihatkan kekuasaannya kepada saudara dan saya. Itulah sebabnya di masa-masa pandemi ini, saudara-saudara, saya percaya Tuhan mau kasih pengalaman-pengalaman baru untuk gereja, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, untuk pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana Tuhan pelihara dan jaga kita, dan supaya kita tetap bertahan. Apakah saudara-saudara yang terkasih, kita bisa seperti Ayub yang bilang sama istrinya ketika istrinya mengutuk, atau istrinya bilang, masih percayakah engkau akan Tuhanmu? Kutukilah dia dan matilah. Tapi Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik saja? Saudara yang saya kasih, menurut saya Ayub adalah orang yang luar biasa. Dalam penderitaannya, dia tetap mengakui Tuhan adalah Tuhan yang harus disembah. Saya yakin dan percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terus saya dorong kita semua, supaya jangan sampai kita bersungut-sungut dalam hidup ini. Bersyukur adalah jauh lebih baik sebab kita sedang menyatakan Tuhan. Saya tetap yakin pemeliharaan Tuhan ajaib dalam hidup saya. Mereka mempersalahkan Musa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka menyalahkan Musa, saudara. Saudara yang terkasih, karena apa? Haus, lapar, saudara. Tetapi Alkitab berkata ayat 4, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Berteriak dia, cry out. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kenapa? Karena Musa sadar Tuhan yang panggil dia. Dia ikut Tuhan, bukan ikut manusia. Dan kalau dia ikut Tuhan, kalau dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan adalah tempat pengaduannya. Kalau kita membaca Mazmur yang ada di dalam Alkitab, yang kebanyakan ditulis oleh Raja Daud itu, ada banyak isi hati dia yang dia adukan kepada Tuhan. Karena apa? Memang dia ikut Tuhan. Dia bukan ikut manusia.
dalam kehidupanmu, mari kita adukan semua persoalan dan masalah kita ke Tuhan. Bukan ke manusia, bukan ke orang. Saudara yang terkasih, berharap kepada Tuhan adalah jauh lebih baik daripada berharap kepada manusia. Dan saudara yang terkasih, saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Musa dia berteriak kepada Tuhan. Kenapa? Ada ancaman dari orang-orang di sekitarnya, yang kebanyakan mereka bersungut-sungut. Saya berdoa supaya gereja ini terdiri dari orang-orang yang suka bersyukur kepada Tuhan dan tidak bersungut-sungut. Orang yang suka mencari Tuhan, mengadukan kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Sebab Tuhanlah tempat pengaduan kita. Tuhanlah jawaban kita. Yesus adalah jawaban dalam hidupmu dan dalam hidupku. Dia tidak pernah meninggalkan kita barang 1 menit. 24 hour, 24 jam, non-stop. Dia awasi saudara dan saya. Dia jaga kita. Dan itu yang membuat kita terus harus bersemangat. Itu yang membuat kita terus harus bergairah. Itu yang membuat kita harus terus setia kepada Tuhan. Karena sekali Tuhan panggil kita, maka dia berjanji atas dirinya sendiri. Dia pasti pelihara saudara dan saya. Dia pasti tolong. Karena itu tahun 2021. Bukan sesuatu yang menakutkan. Walaupun masih misteri. Walaupun kita nggak ngerti. Tapi saya percaya saudara-saudara yang terkasih. Kita bisa menghadapi tahun 2021. Dulu ada sebuah lagu yang saya sempat rekam yang diadakan oleh sebuah distributor. Dikatakan bahwa aku tak tahu kan hari esok. Banyak hal tak ku mengerti. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa Tuhan pimpin hariku. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Karena itu Musa kemudian berteriak sama Tuhan. Dia bicara sama Tuhan. Dan kalau kita minta sama Tuhan, kita bermohon sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, maka Tuhan pun pasti akan menjawab kita. Perhatikan ayat yang kelima pasal 17 kitab Keluaran. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Saudara yang terkasih dalam hidup ini, kalau Anda mau dalam hidup ini menjadi hidup yang tidak terlalu memberatkan hidupmu, maka jangan pernah solo karir, saudara yang terkasih. Libatkan orang-orang di sekitar Anda. Saya percaya Yesus dengan kemampuan, kekuasaannya, dia bisa saja, saudara-saudara yang terkasih, seorang diri untuk mencari orang-orang di dunia ini. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Yang tadi kita baca dalam Markus pasal pertama. Dia ketemu dengan Simon Petrus, dengan Andreas, ikutlah aku. Dia ketemu dengan Yohanes, dengan Yakobus, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu menunjukkan bahwa Yesus nggak pernah seorang diri. Dia mau ada orang-orang lain yang menolong dia. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Karena itu kemudian ada banyak orang yang terpanggil. Kalau saudara melihat di dinding sana, ada David Livingstone, ada William Carey, adalah para misionaris-misionari yang begitu terkenal, meninggalkan semua kenyamanan mereka, lalu pergi ke tempat yang mereka nggak kenal. Tetapi mereka punya keyakinan bahwa Tuhan panggil mereka untuk menjadi utusan Injil. Karena itu mereka pergi. Yesus tidak pernah bekerja seorang diri. Tetapi dia ingin saudara dan saya ikut bersama-sama dengan dia. Bukan saja iring dia, tapi mulai belajar melayani dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya berdoa supaya setiap pemain musik, setiap penyanyi di tempat ini, setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, bukan sekedar masuk gereja dan pulang, tetapi harus menghayati ini, bahwa kita adalah sebuah tim yang Tuhan pakai untuk sama-sama bekerja dan bekerja bersama-sama untuk memenangkan jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Tuhan bilang sama Musa, bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua. Musa, engkau hebat. Dalam ilmu manajemen engkau lebih daripada orang Israel yang lain. Engkau pernah jadi anak angkat putri Firaun. Engkau belajar kepemimpinan. Ada banyak hal engkau belajar. Tetapi dalam pelayanan engkau nggak bisa seorang diri. Dalam pengiringan akan Tuhan, engkau harus ajak orang-orang lain. Tua-tua yang berserta dengan engkau. Yang punya pengalaman juga dalam melayani umat Israel. Dan mereka juga harus bersama-sama. Atau engkau ajak mereka untuk bersama-sama melayani.
dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, nggak mungkin kita sendirian tanpa orang-orang lain di sekitar kita. Karena itu teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan, terus maju bersama-sama orang lain. Tetapi juga bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Tuhan tidak meminta apa yang Musa tidak punya. Tapi Tuhan meminta apa yang Musa punya. Yaitu apa? Tongkat. Dengan tongkat itu bisa menjadi alat yang dahsyat. Asal diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi janganlah berkata begini, saya nggak bisa apa-apa karena saya nggak punya pengalaman. Janganlah berkata begini, saya nggak punya banyak uang, banyak harta, saya nggak bisa bantu banyak pelayanan. Jangan berkata begini, saya nggak pernah pintar bicara, saya belum bisa ikut pelayanan. No, saya percaya semua lidah kita, mulut kita, hidup kita, harta kita, latar belakang apa saja yang kita punya, kalau kita serahkan kepada Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, maka semuanya bisa dipakai oleh Tuhan. Sebab bukan kitanya yang penting, bukan alat atau tongkat yang penting, bukan. Tetapi tongkat yang diserahkan kepada Tuhan, hidup kita yang kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakainya untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi namanya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Karena itu, ketika saudara yang saya kasihi, Tuhan menyerahkan atau Musa menyerahkan atau Musa mengikuti apa yang Tuhan suruh, yaitu bersama dengan orang-orang lain tua-tua. Musa juga saudara-saudara yang terkasih disuruh untuk memakai apa yang ada di tangannya, tongkat. Maka ayat yang ke-6 berkata, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu. Tuhan ngomong sama kita, saya akan berdiri juga di tahun 2021. Jangan pernah takut dengan apapun. Kalau hari ini kita menghadapi masalah dalam situasi yang tidak menentu, dalam semua aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan kita, ada begitu banyak masalah. Tetapi kalau kita masih ada sampai saat ini, itu menunjukkan bahwa Tuhan kasih tahu kepada kita, Dia tolong kita. Karena itu, tahun 2021, saya percaya Tuhan juga akan menolong kita. Majulah di dalam keyakinan bersama dengan Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita akan tenang, bahkan kita semua akan dipakai. Iring Tuhan tidak pernah dikecewakan. Ikut Yesus tidak pernah ditinggalkan sendirian. Melayani Tuhan pasti menjadi alat yang dahsyat. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan Anda sendirian. Tapi Dia memakai saudara. Dia memakai teman-teman kita. Pelayan-pelayan yang lain. Teman-teman yang lain. Untuk kemudian memperkenalkan Yesus Tuhan kepada banyak orang. Sambutlah bulan ini di dalam sukacita yang disiapkan oleh Tuhan Yesus. Dan kiranya sukacita itu terus menjaga kita, hati, pikiran, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan Yesus dimuliakan. Tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dari rumah kami masing-masing. Hamba tahu ada banyak persoalan dan masalah yang sedang terjadi di antara kami. Hal-hal yang kami nggak duga terjadi hampir 9 bulan ini. Ada banyak persoalan. Tetapi Tuhan terima kasih kalau kami boleh ada. Masih ada makanan di rumah. Masih ada telinga yang bisa dengar firman Tuhan. Ada mata yang bisa membaca firman Tuhan. Ada mulut yang bisa memuliakan akan Tuhan. Kami bersyukur. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Kalau begitu tahun depan, Tuhan juga menjamin. Karena Tuhan berkata engkau berjalan di depan kami. Kalau Tuhan sudah panggil kami untuk iring engkau, maka kami percaya ada jaminan Tuhan menjaga kami. Kami menyerahkan hidup kami secara pribadi, suami, istri, anak-anak, rumah tangga kami, keluarga kami, jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hambamu, Pak Budi sebagai gembala sidang, Tuhan memberkati supaya gereja ini
dan semua orang-orang yang ada di dalam gereja ini. Hidup kami berharap dan sungguh berkeyakinan, sehingga kami boleh menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib, dahsyat, besar, dan Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, always say thank you, sorry and please dalam segala hal adalah nilai komitmen yang harus kita bangun di dalam gereja kita. Bersama saya Gracia, kita akan menyaksikan info cewek sepanjang minggu ini. Ibadah New Normal GSJA CWS Gatsu diadakan 2 gelombang. Gelombang pertama pukul 7 WIB, gelombang kedua pukul 9.15 WIB. Mengingat terbatasnya kursi yang disediakan gereja, maka sangat penting bagi jemaat untuk mengisi formulir via Google Form kehadiran jemaat dalam ibadah New Normal. Mengapa harus mengisi form? Yang pertama, karena ibadah masih dilakukan 2 gelombang saja. Kedua, kursi yang disediakan terbatas. Ketiga, untuk mematuhi protokol kesehatan. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Natal adalah hari kelahiran atau hari ulang tahun Yesus Kristus. Sebagaimana orang Majus memberikan kado untuk dipersembahkan kepada Yesus pada perayaan Natal pertama berupa emas, kemenyan, dan mur, maka pada tahun ini kita juga merayakan Natal dengan membawa kado berupa sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop khusus untuk dipersembahkan kepada Yesus sebagai hadiah ulang tahunnya. Berapa jumlah uang yang akan kita persembahkan sebagai kado untuk Yesus? Sebelum memberi, sebaiknya berdoa terlebih dahulu sehingga jumlah yang kita persembahkan sesuai dengan gerakan atau tuntunan Roh Kudus dalam hati kita, sesuai dengan kerelaan hati kita, sehingga kita memberi dengan sukacita, sesuai jumlah yang pernah kita janjikan atau nazarkan kepada Tuhan. Amplop kado untuk Yesus akan dibagikan pada hari Minggu 20 Desember 2020 dan akan dibawa kembali pada tanggal 24 sampai 25 Desember 2020. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga dapat memberikan kado untuk Yesus melalui transfer via bank dan scan kode QR. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kepada para peserta yang telah mengikuti kelas PWJ 101 via Zoom pada hari Kamis 10 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita, telah pulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak John Jula, ayahanda dari Saudara Fendi, pada hari Sabtu 5 Desember 2020, dan telah dikebumikan pada hari Rabu 9 Desember 2020 di Tanah Abadi, Tanjung Merawah. Berita duka cita, telah pulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Erwin, pada hari Minggu 6 Desember 2020 di Palembang, dan telah dikebumikan pada hari Kamis 10 Desember 2020. Gembala Sidang, staf, dan seluruh penata layanan CWS mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, mentransfer via bank melalui Bank BCA, Danamon, dan CNB Niaga. Dan dapat juga men-scan kode QR yang ada di layar Anda pada saat ini melalui aplikasi BCA Mobile, Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, dan T-Money. Atau tunai dengan cara memasukkan uang persembahan dan uang perpuluhan ke dalam amplop persembahan dan perpuluhan yang akan diantar ke gereja pada minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info cewek sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia.
semua karena kemurahan-Mu bagi kami ya Tuhan. Karena hadirat-Mu ada dalam kehidupan kami. Karena begitu besar kasih karunia-Mu bagi kami, sehingga sampai hari ini kami boleh mengucap syukur, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Datang memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang cinta kami, Tuhan yang mengasihi kami. Hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan dan Raja kami, dimuliakan Engkau kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami rindu senantiasa Engkau mau membobat di hidup kami, melawat hidup kami Tuhan. Haleluya, kami bersyukur ya Bapa, boleh diajar lagi oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa hari ini buat bangsa kami, buat negeri yang kami cintai. Tuhan Yesus, kerinduan kami, bangsa kami dilawat Tuhan. Damai sejahtera-Mu tercurah atas bangsa kami, negeri kami, damai sejahtera ya Tuhan. Berkati bangsa ini, berkati pemimpin-pemimpin kami. Kami bersyukur. Terima kasih juga Tuhan buat pilkada yang telah usai Tuhan. Engkau memberkati setiap kepala-kepala daerah yang terpilih Tuhan. Kami percaya itu adalah pemimpin-pemimpin yang Engkau percayakan untuk memimpin di daerah-daerah di Indonesia tercinta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur ada di negara ini karena Engkau memiliki maksud dan rencana yang indah dalam kehidupan kami di negeri ini. Berkati bangsa kami, lawat bangsa kami, selamatkan Indonesia. Kerinduan kami Tuhan, Indonesia boleh mengenal Tuhan, Indonesia boleh dilawat Tuhan, boleh dipenuhi kemuliaan Tuhan. Berkati bangsa kami sehingga damai sejahtera tercurah atas bangsa ini. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang menyertai bangsa kami, yang memelihara bangsa kami ya Tuhan. Berkati, pulihkan bangsa ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saat ini Tuhan, di mana pada beberapa hari yang lalu Tuhan, kami sudah mendengar Tuhan bahwa vaksin sudah datang ke Indonesia. Tuhan, kau berkati vaksin Tuhan, para tim medis Tuhan yang menanganinya, biar Tuhan tersalurkan dengan baik, dan orang-orang yang akan diutamakan untuk menerimanya Tuhan terpenuhi dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati para tim medis Tuhan, dan para saudara-saudara kami yang terinfeksi COVID-19 Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menolong mereka, Engkau menyelamatkan mereka. Terpujilah Tuhan dan Raja kami, Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, saya juga akan berdoa buat gereja-Mu, ke gereja sidang jemaat Allah. Engkau memberkati, Engkau menolongnya Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Jakub Tuhan. Engkau mengurapi lebih hebat, lebih heran lagi Tuhan. Engkau berkati Hikmat Maripat Surgawi, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati Tuhan istrinya Ibu Juliana Jakub Tuhan. Engkau menolongnya, Engkau memberkati setiap usahanya, Engkau berkati Tuhan menjadi keluarga teladan bagi kami Tuhan. Berkati anaknya James Tuhan, Engkau berkati studinya, Engkau berkati kehidupannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, berkati sidang-Mu Tuhan, berkati gereja-Mu, jemaat-Mu yang sedang sakit Engkau berkati, Engkau sembuhkan. Di dalam nama Yesus, yang sedang berduka Engkau hiburkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan tibalah saatnya kami menerima berkat yang daripada Engkau. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata amin. Then sing my soul.